di Lemhanas. Lemhanas Pak ya? Jawa Timur. Pak Mahfud tuh waktu jadi pejabat kok nggak berbuat apa-apa. itu seperti pertanyaan buzzer. Begini, cara menilai begini. Yang saya katakan tuh tadi sistem di dalam kenegaraan kita. Tapi kalau menyangkut jabatan, saya bersih. MK itu baru hidup sesudah saya dan tidak ada yang ditakuti oleh MK. Semua tahu itu. Menko Polhukam. Sebelum ada saya, mana ada Menko berani menindak jenderal? Mana berani membongkar BLBI? Mana berani membongkar pencucian uang? Tidak ada. Menko dulu jenderal tuh. Apa coba? Nah, itu kalau sikap ditanyakan kepada personal, sama Anda calakan. Apa kurang hebat orang seperti Malik Fajar? Tapi apa Malik Fajar itu bisa mengubah Indonesia? Tidak bisa. Tapi Malik Fajar tak hebat. Apa kurang hebat orang seperti Marie Muhammad? Sangat bersih, jujur, takwa, iman, soleh. Tapi apa dia menghilangkan korupsi di Menteri Keuangan? Tidak bisa. Ini persoalannya moral bangsa. Sehingga kalau Anda tanya, Pak Mahfud buat apa? Buat banyak saya. Caranya membandingkan aja. Ketika saya di Mahkamah Konstitusi gimana, ketika saya Menko Polhukam gimana, ketika saya di BPIP bagaimana, saya bersama Pak ini berbuat. Tapi itu kan personal. Yang saya katakan, misalnya Anda katakan, Pak Menko Polhukam, kok Anda diem aja ada hakim beling, Mahkamah Agung korupsi ini masuk. Loh, itu bukan wewenang saya bertindak, tidak boleh ke sana. Ini kolektif. Bagaimana sama misalnya, UGM, kamu kok tidak ngubah kurikulum? Kan saya tidak punya wewenang. DPR, kenapa kamu konflik of interest? Saya tidak boleh masuk ke DPR. Iya kan? Maksud saya, seruan ini kalau diberlakukan kepada masing-masing orang, itu baru bisa dilihat. Nah, saudara percaya enggak? Misalnya, saya enggak percaya Pak Mahfud. Saudara buka sekarang juga tuh, Kompas ID, 13 Desember tahun 2023. Bidang pemerintahan apa yang paling tinggi dipercaya oleh publik? Polhukam. Buka. Sekarang bisa dibuka. Buka Litbang Kompas 13 Desember. Berapa? Kepercayaan terhadap pemerintah itu 74. Kepercayaan terhadap bidang Polkam itu 80. Ini yang terakhir, 3 minggu sebelum saya meninggalkan kantor. Per bidang kalau menilai. Nah, yang saya katakan tadi, bagaimana kesadaran ini melekat kepada setiap pejabat. Bukan kalau orang per orang. Kalau orang per orang saya udah selesai, merasa aman, tugas saya udah selesai. Tidak ada problem yang saya tinggalkan di setiap kantor yang saya singgahi. Dan itu ada hasil surveinya. Nah, itu teman-teman mengenai tanggapan dari Mahfud MD terhadap Habibur Rahman, di mana Mahfud MD meminta kepada Habibur Rahman, coba lihat saja kalau memang ya saya orang gagal, ya maka ya pada saat saya menjadi ketua MK, pada saat menjadi menteri atau Menko Polhukam, apa yang pernah saya lakukan, ya kesuksesan yang pernah terjadi ya di jabatan yang pernah dia jabat pada saat itu, tentu kita masyarakat Indonesia sudah mengetahui. Ya, makanya ketika Habibur Rahman ini selaku elit Partai Gerindra yang mengatakan bahwa Mahfud MD orang gagal, maka ya yang menjadi lawan dari Habibur Rahman adalah masyarakat sendiri. Karena mereka mengetahui bagaimana perjalanan dan rekam jejak dari Profesor Mahfud MD ya ketika dia menjabat di pemerintahan. Nah, sedangkan Habibur Rahman ya tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan bagaimana dengan prestasi dari Habibur Rahman ini. Ya, apa yang pernah dia perbuat di negara ini sehingga dia benar-benar mengatakan Mahfud MD sebagai orang gagal. Nah, di sini dikatakan teman-teman, kita lihat beberapa komentar netizen. Ya, ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh para netizen ini tentang Habibur Rahman.
ya betul Pak Mahfud ya ajari juga dia adab agar dia beretika dalam hidup di dunia ini, khususnya di Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman, bahwa ini Sutarmo ini meminta Mahfud MD supaya mengajari Habibur Rahman ya, supaya dalam beretika, dalam beradab ya, supaya dalam hidup di dunia ini khususnya di Indonesia bisa aman, tentram dan juga damai. Oke, Kuala Lumpur hadir Pak Mahfud yang jujur. Ini dari Kuala Lumpur teman-teman. Ya, mereka memberikan support kepada Mahfud MD bahwa tetap menyuarakan kebenaran ya, walaupun banyak orang sana sini yang pesimis ya, yang mengatakan sesuatu hal yang tidak baik, maka Pak Mahfud tetap semangat. Oke, mantap Pak Mahfud, kritik saja siapa yang sok pintar dan teruslah suarakan soal kebenaran. Ya, memang itu adalah tugas kita juga sebagai warga negara yang baik. Ya, terus ya bersuara untuk hal-hal kebaikan bagi negara ini dan terus bersuara soal kebenaran. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya, kita menyampaikan ya kritikan-kritikan kita ya, yang penting sesuai dengan tata cara sopan santun yang ada, maka tentu ya kritikan-kritikan itu bisa membangun negara ini ya, bangsa ini bisa dijadikan sebagai pedoman ya dalam mewujudkan nantinya Indonesia tahun 2045. Ya, Mahfud MD orang jujur, tegas jujur, saya saksi hidup. Beliau sudah teruji lebih dari 43 tahun sejak jadi dosen di UII. Dia lebih hebat dari 1000 Habibur Rahman. Nah, ini ya Saduro Fik ini membandingkan dengan seorang Mahfud MD ya, misalnya ya Habibur Rahman ada sama seperti Habibur Rahman 1000 ya, malah lebih hebat lagi Mahfud MD katanya. Jadi ya tidak bisa dibandingkan ya, tentang Mahfud MD dengan Habibur Rahman ini sangat jauh sekali ya, baik itu pengalaman, baik itu prestasi dan lain sebagainya ya. Makanya ya dia mengatakan ini bahwa sudah teruji bahwa sejak jadi dosen di UII itu lebih hebat. Oke. Nah, Tesi Habibur Rahman mudah-mudahan nonton ini, sehat selalu Profesor Mahfud. Oke. Terlalu sombong Habibur Rahman, baru saja masuk politik sudah sombong. Anak kemarin sore sudah berlagak, kurang ajar dia. Ya memang teman-teman, harus sebenarnya Habibur Rahman ya jangan sampai berkata itu kepada Mahfud MD. Yang pertama juga ya dari segi umur ya, tentu Mahfud MD lebih tua dari Habibur Rahman. Jadi Habibur Rahman tidak segampangnya berkata demikian kepada Profesor Mahfud MD. Kemudian dari segi pengalaman, tentu pengalaman ya Mahfud MD dengan Habibur Rahman jauh berbeda sekali. Kemudian juga dari prestasi, ya prestasi apa yang diraih oleh atau yang dibuat oleh Habibur Rahman di negeri ini, dan dengan Mahfud MD kalau dibandingkan itu tidak ada apa-apanya Habibur Rahman di situ. Oke. Nah, saya setuju kalau Pak Mahfud punya integritas dan misinya konsisten dalam membangun etika berbangsa dan bernegara. Memang harus sejak dini teman-teman ya, apalagi kaum Gen Z ini harus ya segera dibenahi tentang etika-etika moral ya berbangsa dan bernegara dan juga berpolitik ya, karena tentu berbangsa dan bernegara itu tidak terlepas di dalam perpolitikan. Nah, jadi supaya nantinya ketika para generasi penerus bangsa ini ya masuk ke dunia politik, maka bisa mereka memberikan ya pedoman-pedoman yang baik ya, berpolitikan yang baik ya, menjunjung tinggi nilai adab dan juga etika, sehingga ya bukan sesuatu permasalahan yang sepele lagi yang kita bahas, tetapi bagaimana supaya kemajuan negara ini bisa terwujud. Nah, beda kelas lah, dari raut muka saja dah kelihatan mana penjilat dan mana orang punya ilmu. Oke.
Nah, alhamdulillah, ya mantap Pak Mahfud. Semoga panjenengan tetap sehat, tetap semangat menyuarakan kebenaran dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Oke, jangan remehkan Mahfud MD. Habibur Rahman bukan levelnya memalukan. Memang banyak masyarakat mengatakan ini bahwa Habibur Rahman dengan Mahfud MD itu sangat jauh berbeda levelnya. Ya, jangan, tidak bisa dibandingkan mereka. Periksa kejiwaan Habibur Rahman, pantas apa tidak menilai Mahfud MD gagal. DPR tugasnya menyerap aspirasi masyarakat. Ya. Indonesia ini membutuhkan orang seperti Pak Mahfud dan Ahok, Basuki Cahayapurnama, Sri Mulyani Indrawati dan Susi Basuki, Menteri PU Erick Thohir. Kalau seperti Habibur Rahman, bisa-bisa NKRI amburadul. Ya, memang ini disinggung mengenai nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama, teman-teman. Ya, memang kalau Ahok menjadi seorang pemimpin di negeri ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Ya, karena kita tahu bagaimana kinerjanya ketika dia menjabat di DKI Jakarta, terobosan-terobosan. Ya, tentu itu yang membuat kegendaran bagi para koruptor. Ya, kalau misalnya Ahok menjadi pemimpin. Ya, makanya banyak sekali orang yang tidak suka dengan Ahok. Ya, karena mereka tidak bisa, oknum-oknum koruptor itu tidak bisa melakukan tindakan korupsi. Nah, itu teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.